Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Selma Putri Safira SAK MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada kelas E. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi pada bab 1 yaitu pengantar sistem informasi dan pada bab 2 yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM akhir 129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabella Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Inge Nuita Rasinaya dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM akhir 412. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sejarah sistem informasi. Sistem informasi ini berkembang seiring dengan perkembangan komputer. Dalam waktu sekitar setengah abad, komputer ini mengalami peningkatan kecepatan serta kapasitas, sementara ukurannya itu semakin kecil. Pada awalnya, komputer hanya dipakai untuk mengolah transaksi akuntansi sederhana. Namun, lama-kelamaan berkembang untuk mendukung manajer dalam membantu mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada evolusi peranti keras komputer. Komputer modern ini berawal dari ENIAC yang dibuat tahun 1946. ENIAC kemudian menjadi cikal bakal UNIVAC 1, komputer komersial pertama yang digunakan oleh pemerintah dan bisnis. Komputer awal ini disebut mainframe, ukurannya besar dan penggunaannya terpusat. Perkembangan besar terjadi saat IBM memperkenalkan sistem 360 yang memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas dan melayani beberapa pengguna sekaligus, meskipun saat itu harganya masih sangat mahal. Baik, yang selanjutnya mengenai sejarah sistem informasi, yaitu komputer berukuran lebih kecil. Jadi pada tahun awal-awal komputasi itu kebanyakan perusahaan di departemen komputer itu memonopoli komputer, sehingga para pengguna itu tidak diperkenankan untuk mengakses komputer yang disimpan di sebuah fasilitas pusat komputasi. Nah, para pengguna ini itu harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kebutuhan informasinya kepada karyawan spesialis informasi yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Contohnya, spesialis informasi itu ada analis sistem, ada programmer, ada administrator database, spesialis jaringan, dan webmaster. Nah, seiring dengan semakin populernya komputer, para spesialis informasi ini menjadi semakin sulit mengikuti permintaan, sehingga terjadilah antrean pekerjaan yang menunggu pengolahan komputer. Nah, akhirnya manajemen itu mulai memberi akses langsung database kepada pengguna tanpa melalui perantara spesialis. Nah, produsen komputer melihat kebutuhannya itu akan komputer yang lebih kecil, harga yang lebih murah, dan alternatif dari mainframe. Lalu munculnya komputer yang lebih kecil, yaitu yang pertama ada mini komputer, disebut juga dengan komputer mini. Dia itu lebih kecil dari mainframe dan digunakan oleh organisasi yang lebih kecil. Lalu yang kedua ada mikrokomputer, disebut dengan komputer mikro. Dia itu cocok untuk organisasi kecil atau individu dan bisa dimiliki dan dioperasikan secara pribadi. Lalu perkembangan personal komputer atau PC, jadi pada tahun 1982, IBM itu memperkenalkan komputer mikro yang disebut dengan personal komputer atau PC. Nah, semakin berjalannya tahun, PC ini menjadi semakin populer. Komputer ini itu biasanya digunakan untuk mengembangkan sistem skala kecil, kegiatan bisnis, dan kebutuhan pribadi. Lalu perusahaan pelopor komputer mikro itu ada Apple, ada Tandy Corporation, dan IBM. Yang selanjutnya ada hukum Murray. Jadi hukum ini itu dikemukakan oleh Gordon Murray, salah satu pendiri Intel pada tahun 1960-an. Nah, dia mengamati bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip komputer itu akan berlipat ganda secara berkala.
Awalnya Murray itu menyatakan bahwa peningkatan terjadi setiap 1 tahun, namun kemudian diperbarui menjadi setiap 18 bulan. Artinya dalam waktu 1,5 tahun, kemampuan komputer itu bisa menjadi 2 kali lebih kuat dengan harga yang relatif sama. Misalnya jika komputer berlipat ganda setiap 1,5 tahun, maka dalam 15 tahun itu terjadi 10 kali pelipatan. Nah, dampaknya bagi pengguna dan bagi perusahaan itu teknologi berkembang sangat cepat dan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Manajer yang tidak memahami percepatan teknologi ini tuh biasanya hanya bereaksi ketika perubahan terjadi. Namun sebaliknya, mereka yang mampu merencanakan itu dapat menjadikannya keunggulan kompetitif. Jadi hukum Murray ini menjelaskan mengapa perkembangan teknologi komputer itu sangat cepat. Hal ini menjadi dasar mengapa sistem informasi itu harus terus berkembang dan perusahaan itu harus terus berinovasi. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai pengantar arsitektur. Nah, terdapat 2 bagian, yakni pengantar arsitektur komputer dan pengantar arsitektur komunikasi. Yang pertama yaitu pengantar arsitektur komputer. Nah, komputer sendiri itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware sendiri adalah bagian fisik yang dapat kita lihat dan kita sentuh, sedangkan software adalah program yang menjalankan perintah di dalam sebuah komputer. Nah, terdapat juga sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh perangkat keras agar bisa bekerja dengan baik. Jadi, sistem informasi ini adalah pengatur atau penghubung antara hardware dan aplikasi. Sedangkan aplikasi digunakan untuk menjalankan tugas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna, seperti pengolah kata, spreadsheet, atau basis data. Lalu ada beberapa contoh perangkat keras dalam komputer, seperti CPU sebagai pusat pemrosesan, RAM sebagai memori sementara, motherboard sebagai papan utama penghubung komponen, dan media penyimpanan untuk menyimpan data secara permanen. Lalu yang kedua ada pengantar arsitektur komunikasi. Awalnya, komunikasi antar komputer itu terbatas karena sistem telepon dirancang untuk komunikasi suara, bukan untuk komunikasi digital. Yang artinya, jaringan telepon itu lebih cocok untuk suara manusia dibandingkan data komputer. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, adanya modem. Modem sendiri ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang bisa dikirim melalui jaringan telepon atau sebaliknya. Lalu jika kita lihat dari kecepatan komunikasinya, jaringan telepon sendiri memiliki kecepatan sekitar 56 kbps, kabel TV sekitar 2 Mbps, jaringan nirkabel sekitar 11-54 Mbps, sedangkan jaringan perusahaan bisa mencapai 10-100 Mbps. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi membuat proses pertukaran data ini menjadi jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Baik, di sini saya menjelaskan evolusi di bidang aplikasi komputer. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan para manajemen itu mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Jadi, sistem informasi utama perusahaan itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem fisik atau physical fisik dan juga sistem virtual. Nah, sistem fisik ini atau physical fisik ini terdiri dari sumber daya berwujud yang mana seperti mesin, bahan baku, dan juga karyawan dan uang. Nah, bisa dilihat pada bagian tersebut bahwa sistem fisik ini mengubah dari sumber daya input menjadi sumber daya output. Nah, sistem fisik ini juga disebut sistem terbuka, yang mana dia itu berinteraksi dengan lingkungan melalui sumber daya fisik. Nah, sistem terbuka ini merupakan sistem yang bersifat terbuka terhadap pengaruh dari luar. Jadi, yaitu menerima sesuatu dari lingkungan, kemudian mengolahnya dan mengeluarkannya, output tersebut kembali ke lingkungan tersebut. Nah, sistem ini sangat dipengaruhi oleh kondisi luar sistem. Jika tidak ada kontrol manual, maka ia itu tetap berjalan sesuai dengan apa adanya. Sebagai contoh nih, pakaian basah. Nah, pakaian basah ini apabila dijemur di ruangan yang keadaan panas, maka dia itu akan cepat kering. Tapi jika ada gangguan hujan atau gangguan luar,
Nah, sistem ini tidak bisa mendeteksi diri bahwa dia itu harus menutup diri atau masuk ke dalam rumah. Nah, berarti ya ini pasif terhadap lingkungan. Kemudian ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini merupakan sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya atau sistem yang tetap bekerja secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar sistem tersebut. Nah, jadi sistem ini tuh hanya berfokus pada target internal dan tidak memperdulikan tren pasar ataupun perubahan sosial di luar. Nah, sebagai contoh nih, dapat dilihat itu. Nah, sistem tertutup ini terdiri dari tujuan atau goal. Jadi manajer itu menetapkan standar produksi untuk menghasilkan 1000 roti per hari dengan tingkat kematangan yang sempurna. Dibaganya. Nah, kemudian untuk mekanisme pengendaliannya nih, pabrik itu memasang sensor suhu pada oven dan juga alat penghitung roti otomatis. Kemudian pada proses umpan balik atau feedback, sensor itu akan mendeteksi apabila suhu oven itu mencapai 250 derajat Celcius. Padahal nih suhu standarnya yaitu 200 derajat Celcius. Maka mekanisme pengendalian langsungnya itu mengirim sinyal untuk menurunkan suhunya atau mempercepat bahan perjalanannya, transformasinya. Hasilnya roti itu tidak menjadi gosong dan tujuannya itu tetap tercapai. Nah, dalam hal ini sistem ini tidak membutuhkan pengaruh luar seperti karyawan untuk mengatur suhunya itu apabila suhu terlalu panas. Nah, jadi sistem ini akan mendeteksi sendiri kalau suhunya panas dan dia itu akan melakukan tindakan perbaikan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sistem virtual. Nah, sistem virtual ini terdiri atas sumber daya informasi dan juga data yang mewakili dari sistem fisik. Gampangannya nih, sistem fisik ini berupa barang, sedangkan sistem virtual ini catatannya. Nah, manajer itu mengelola sistem fisik melalui sistem virtual agar lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Contoh, ruangan penyimpanan persediaan yang mana ini pastinya menyimpan persediaan. Jadi ini termasuk pada sistem fisiknya. Sedangkan file Indo persediaan yang berbasis komputer ini merupakan sistem yang mencerminkan bahwa itu sistem mencerminkan sistem fisik yang ada. Kemudian ada sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Dulu sebelum komputer itu menjadi umum, perusahaan itu menggunakan sistem manual seperti mesin pembukuan yang dikerahkan dengan kunci ataupun dengan kartu berlubang. Nah, hal itu berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan dan juga mengubah menjadi informasi yang disimpan dalam basis data. Kemudian lambat tahun ada sistem yang berbasis komputer, yaitu sistem pemrosesan data elektronik ataupun EDP. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, EDP itu berevolusi menjadi apa yang kita kenal sekarang, yaitu sebagai Transaksi Processing System atau TPS. Nah, TPS ini berpondasi pada setiap informasi manajemen. Nah, dalam sistem informasi manajemen, TPS itu merupakan garis terdepan yang bertugas untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi di sistem fisik ke dalam sistem virtual. Jadi kemudian dapat dilihat di alur figur tersebut. Jadi data itu diinput dari semua sistem fisik dan juga lingkungannya. Kemudian disimpan di dalam basis data yang kemudian Piranti Luna ini akan memproses data kemudian menjadi informasi. Nah, informasi inilah sebagai output yang akan dibagikan kembali kepada para manajemen perusahaan dan juga individu serta organisasi dalam perusahaan. Yaitu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi manajer yang tidak terakomodasi dalam sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem informasi manajemen ini menyediakan informasi bagi banyak pengguna dengan kebutuhan yang serupa, yaitu seperti halnya informasi umum ataupun informasi teragregasi. Nah, sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan suatu informasi melalui penggunaan dua jenis Piranti Luna, yaitu yang pertama Piranti Luna pembuatan laporan. Nah, dalam hal ini menghasilkan laporan berkala, yaitu laporan rutin yang keluar terjadwal seperti halnya laporan penjualan mingguan.
Kemudian juga menghasilkan laporan khusus atau ad hoc, yaitu laporan yang dibuat secara mendadak karena adanya permintaan ataupun masalah tertentu dari manajer tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model matematis. Nah, ini menghasilkan informasi sebagai hasil simulasi operasi bisnis. Model ini tuh merupakan level yang lebih canggih. Jadi sistem ini melakukan simulasi terhadap operasi bisnis. Contohnya nih, manajer itu ingin melihat bagaimana sih jika harga bahan baku itu naik. Nah, maka model matematis ini akan mensimulasikan proyeksi laba rugi di masa depan tanpa harus mencobanya langsung dalam sistem fisik tersebut. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang sangat strategis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem yang terjadi dalam perusahaan. Yang ini ada sistem kantor virtual atau virtual office. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system atau DSS, dan juga sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini yaitu sistem kantor virtual atau virtual office. Nah, untuk sistem kantor virtual ini itu sistem yang memungkinkan pekerjaan kantor itu dilakukan tanpa harus berada di satu lokasi fisik yang sama. Maksudnya itu pekerja bisa dilakukan dari mana saja menggunakan teknologi seperti internet, email, video conference, dan juga aplikasi kantor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memudahkan komunikasi dan juga meningkatkan fleksibilitas kerja. Nah, selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Nah, untuk DSS sendiri ini adalah sistem yang membantu manajer atau kelompok manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Maksudnya itu di sini tujuannya itu untuk membantu manajer membuat keputusan yang tepat. Nah, pada PPT tersebut itu terdapat gambar yang dimana gambar tersebut itu merupakan sistem pendukung keputusan DSS. Nah, gambar itu menunjukkan bahwa DSS itu menggabungkan beberapa jenis basis data, sistem, dan alat analisis untuk menghasilkan informasi bagi pengguna. Nah, yang pertama, sumber data. Di sini ada 3 jenis sumber data utama, yaitu basis data rasional, basis data pengetahuan, dan juga basis data multidimensional. Nah, untuk basis data relasional itu berisi data operasional perusahaan. Dan untuk basis data pengetahuan itu berisi pengetahuan, aturan, dan juga pengalaman. Dan untuk basis data multidimensional ini digunakan untuk analisis data dari berbagai sudut. Nah, selanjutnya di situ ada proses pengelolaan data. Nah, data diproses melalui perangkat lunak pembuat laporan itu nanti menghasilkan laporan, kemudian model matematik itu menghasilkan analisis, dan selanjutnya ada groupware atau mendukung kerja kelompok, selanjutnya ada mesin deduksi atau menghasilkan solusi, dan ya terakhir ada OLAP atau analisis multidimensi. Nah, untuk outputnya, apa sih output dari gambar tersebut? Nah, outputnya itu menghasilkan laporan berkala dan khusus, output model matematika, output groupware, dan selanjutnya solusi dan penjelasan, dan yang terakhir ada output OLAP. Nah, untuk penggunaan DSS ini, semua output diberikan kepada pengguna DSS, yaitu manajer atau pengambil keputusan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya di sini ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, ERP ini adalah sistem berbasis komputer untuk mengelola sumber daya perusahaan secara terintegrasi. Nah, sumber daya yang dikelola itu seperti keuangan, persediaan, produksi, SDM, dan juga penjualan.
Nah, tujuannya yaitu untuk mengintegrasi semua bagian perusahaan dan juga meningkatkan efisiensi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengguna sistem informasi. Yang pertama, pengguna sistem informasi dapat kita telusur balik, yaitu pengguna awal, output atau hasil komputer, yaitu para karyawan di bidang akuntansi. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran fokus pada sistem informasi manajemen, di mana penerapan konsep SIM atau sistem informasi manajemen ini menggeser penekanan dari sekedar data ke informasi bernilai. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan sistem informasi manajemen yang luas. Maksudnya adalah meskipun namanya menunjukkan orientasi manajerial, sistem informasi manajemen tidak terbatas pada manajer, non-manajer, dan staf profesional juga memanfaatkan output atau hasilnya. Baik, selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di sini saya meletakkan 3 ilustrasi. Yang pertama yaitu tingkat-tingkat manajemen, di mana tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat perencanaan strategis atau puncak seperti presiden dan wakil presiden di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kendali manajemen. Yang ketiga adanya tingkat kendali operasional. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar piramida yang menunjukkan tingkatan manajer di semua tingkatan dalam semua area bisnis di dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu gambar diagram yang menunjukkan tingkat manajemen memengaruhi penekanan relatif pada fungsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peranan dari manajer. Yang pertama yaitu fungsi manajemen menurut Henry Fayol, bahwa semua manajer menjalankan 5 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengisi sumber daya, mengarahkan, dan mengendalikan, di mana dengan penekanan yang berbeda berdasarkan tingkat manajemen di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu peranan manajerial menurut Henry Mintzberg, bahwa manajer memainkan 10 peranan terperinci yang mencakup aktivitas interpersonal, informasional, dan keputusan. Hal ini juga melengkapi fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Kemudian yaitu relevansi untuk sistem informasi manajemen, bahwa fungsi dan peranan ini menjadi kerangka desain sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajer dalam suatu pemecahan masalah. Baik, yang berikutnya ini saya akan membahas peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Kita dapat melihat bagaimana manajer menggunakan informasi. Jadi pekerjaan manajer ini jauh lebih rumit daripada sekedar memecahkan masalah. Karena menurut Profesor Henry Mintzberg, manajemen ini memainkan 10 peran utama yang terbagi dalam 3 kategori. Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung peranan-peranan ini. Yang pertama ada peranan interpersonal, yaitu peranan hubungan antar manusia. Ada figur pimpinan yang melakukan tugas seremonial seperti menyambut tamu. Lalu juga ada pemimpin yang bertugas memotivasi, melatih, dan mengarahkan staf. Lalu juga ada bagian hubungan, yaitu menjaga kontak dengan pihak luar untuk urusan bisnis. Jadi sistem informasi ini membantu manajer menjaga komunikasi yang efisien dengan berbagai pihak. Lalu yang kedua ada peranan informasional. Ini manajer bertindak sebagai pusat saraf informasi. Di sini ada monitor, yaitu mencari informasi kinerja unit dan memindai lingkungan. Lalu ada juga diseminator, yaitu meneruskan informasi berharga ke internal unit atau karyawan. Lalu juga ada juru bicara, yaitu meneruskan informasi ke pihak luar seperti atasan atau publik. Jadi manajer ini menyerap dan menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga ada peranan keputusan. Nah, ini yang paling krusial nih, karena menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Biasanya meliputi wirausaha, yaitu melakukan perbaikan dan inovasi unit.
Lalu ada penanganan gangguan, yaitu bereaksi terhadap masalah yang tak terduga, biasanya krisis. Lalu juga ada pengalokasian sumber daya, yaitu manajer harus menentukan siapa yang mendapat apa, anggaran atau dana biasanya. Lalu juga ada negosiator yang menyelesaikan perselisihan. Nah, di samping ini juga ada tahapan pemecahan masalah. Jadi, dalam melakukan peranan keputusan tersebut, manajer mengikuti pola pemecahan masalah yang dirumuskan oleh Herbert A. Simon. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi atau masalah yang membutuhkan solusi. Lalu yang kedua, aktivitas perancangan atau desain. Jadi, manajer harus menemukan dan mengembangkan alternatif tindakan. Lalu, yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu manajer harus dapat memilih satu tindakan terbaik. Lalu yang terakhir adalah aktivitas peninjauan. Jadi manajer ini setelah memutuskan tadi akan melakukan penilaian pilihannya di masa lalu. Nah, information ini di dalam diagram menunjukkan bahwa setiap tahap ini membutuhkan dukungan informasi yang spesifik. Selanjutnya, mari kita lihat kemana arah teknologi informasi. Masa depan IT ini didorong oleh 2 faktor utama, yaitu biaya yang semakin rendah dan kekuatan yang semakin meningkat. Untuk yang pertama, kekuatan dan konvergensi. Ini adalah tren utamanya meliputi kekuatan komputer, yaitu diukur dari kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan yang terus berlipat ganda, sesuai dengan hukum Moore. Nah, yang kedua, kekuatan komunikasi. Hal ini diukur dari kecepatan transmisi data dan biaya yang semakin murah. Lalu yang ketiga adalah konvergensi, yaitu penggabungan antara komunikasi dan komputasi. Contoh nyatanya adalah smartphone yang menggabungkan fungsi telepon, browser, kamera, dan email. Lalu yang berikutnya adalah inovasi masa depan. Jadi inovasi ini mengarah pada perangkat yang lebih kecil, yaitu miniaturisasi dan mobile. Contohnya meliputi keyboard cahaya yang dibuat oleh Canesta Incorporation. Ini adalah keyboard yang tidak berbentuk fisik, melainkan proyeksi cahaya pada permukaan datar. Lalu, yang kedua adalah pena digital yang dibuat oleh Logitech. Jadi, pena ini bisa mengingat apa yang telah ditulis dan mentransfernya ke komputer. Jadi, komputasi masa depan akan bersifat mobile, nirkabel, kecil, dan pastinya lebih murah. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan tentang studi kasus oleh rekan saya. Baik, di sini ada studi kasus, yaitu Sistem Informasi Manajemen Absensi Guru Berbasis Mobile pada SD Negeri 3 Tangkit Serdang. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam pengelolaan sekolah, absensi guru menjadi bagian penting karena berkaitan dengan kedisiplinan dan evaluasi kinerja. Di SD Negeri 3 Tangkit Serdang, sistem absensi fingerprint masih memiliki kendala seperti gangguan server dan rekap manual, sehingga dikembangkan sistem absensi berbasis mobile untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan laporan kehadiran guru. Tujuannya yaitu mengatasi error server lokal, menghindari overload database fingerprint, membuat absensi bisa dilakukan di mana saja, menghasilkan laporan otomatis, dan menghilangkan rekap manual. Kemudian ada rancangan sistem, desain sistem yang diusulkan dengan menggunakan UML, yaitu Unified Modeling Language, yang berorientasi objek yaitu use case dan activity diagram, yang dapat mempermudah pembuatan sistem. Use case diagram menggambarkan aktor sistem yaitu guru, admin, dan kepala sekolah. Kemudian activity diagram yaitu alur kerja sistem seperti activity diagram pada admin, kemudian activity diagram pada guru, dan activity diagram pada kepala sekolah. Kemudian di sini ada implementasi program. Sistem absensi guru berbasis mobile ini diawali dengan proses login, di mana setiap pengguna harus memasukkan username dan password
untuk dapat mengakses sistem sehingga keamanan data tetap terjaga. Setelah berhasil masuk, guru akan diarahkan ke menu utama yang berisi beberapa fitur, yaitu menu profil, yaitu guru dapat melihat serta memperbarui data diri dan informasi akun sesuai kebutuhan. Kemudian ada menu absensi, guru dapat melakukan pencatatan kehadiran secara online dengan mengisi data absensi, mengunggah bukti kehadiran, kemudian mengirimkannya kepada admin untuk diproses lebih lanjut. Dengan mekanisme tersebut, sistem absensi ini mampu berjalan secara mobile dan online sehingga memudahkan guru dalam melakukan absensi kapan saja dan di mana saja. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu ada sebab perusahaan dan lingkungannya. Jadi, perusahaan itu dipandang sebagai sistem fisik yang dikelola melalui sistem virtual dari perusahaan, mengambil sumber dayanya itu dari lingkungan, kemudian diolah atau diproses produk tersebut menjadi produk dan jasa, kemudian dikembalikan lagi hasil outputnya tersebut ke lingkungannya. Ya, ini pertama ada model sistem umum perusahaan. Jadi ada beberapa model dari sistem yang ada di perusahaan. Yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik. Nah, ini melibatkan aliran sumber daya yang berwujud, yaitu seperti halnya pegawai, bahan baku, kemudian mesin dan juga uang. Nah, pegawai ini masuk ke dalam perusahaan melalui atau sebagai tenaga kerja yang mana dia itu akan meningkatkan skillnya melalui pelatihan dan juga pengalamannya, yang kemudian pada akhirnya dia itu akan keluar atau meninggalkan perusahaannya, itu baik dia pensiun ataupun resign. Kemudian ada bahan baku masuk ke dalam perusahaan itu sebagai input mentah yang kemudian diolah menjadi barang jadi yang kemudian akan dijual, disebarkan ke konsumennya. Nah, selanjutnya ada mesin. Nah, mesin ini masuk ke dalam perusahaan dengan dibeli, kemudian digunakan hingga menyusut, lalu dijual lagi sebagai besi tua ataupun mesin yang ataupun ditukar dengan mesin yang baru. Nah, kemudian uang. Nah, uang ini masuk ke dalam perusahaan sebagai bentuk pembayaran atau pendanaan investasi dan juga pinjaman yang kemudian dikeluarkan menjadi pembayaran kepada pemasok atau pajak pemerintah ataupun dividen. Jadi intinya, ketika sumber daya fisik itu ada di perusahaan, maka akan selalu diolah untuk menghasilkan produk dan jasa yang akan dijual kepada konsumen. Kemudian ada aliran sumber daya virtual. Nah, aliran ini melibatkan lapisan informasi berupa data, keputusan informasi yang memungkinkan manajer itu memakai aliran fisik. Kemudian ada mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang mengendalikan operasi perusahaan, yaitu yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian manajemen perusahaan. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Kemudian lingkaran umpan balik atau feedback loop. Nah, ini terdiri dari sumber daya virtual. Data itu dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungannya, kemudian diolah atau diproses menjadi informasi yang akan diberikan pada para manajer untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi pada sistem fisik tersebut. Sebab kedua yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Jadi sebuah perusahaan itu tercipta atas dasar tujuan yang mana untuk memberikan atau memenuhi produk dan jasa dari kebutuhan lingkungannya. Jadi sebuah perusahaan itu tidak dapat berfungsi apabila dia itu tidak menerima sumber daya dari lingkungannya. Nah, lingkungan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contoh, yaitu lingkungan dari sebuah bank itu pastinya berbeda dengan lingkungan toko, alat olahraga ataupun bangunan. Akan tetapi meskipun demikian, kita itu dapat mengidentifikasi unsur utama yang terdapat dalam lingkungan dari seluruh perusahaan. Dengan cara apa mengidentifikasinya? Yang pertama, ada pemasok nih. Nah, pemasok ini bisa disebut juga sebagai vendor. Nah,
vendor ini akan menyediakan bahan baku seperti mesin, jasa, ataupun orang dan juga informasi yang digunakan untuk perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasanya. Kemudian yang kedua, pelanggan. Nah, pelanggan ini sebagai pemakai produk atau jasa dari perusahaan. Yang ketiga, serikat pekerja. Serikat pekerja ini merupakan organisasi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai bidang usaha dan industri. Yang keempat, komunitas keuangan. Nah, ini terdiri dari institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Kemudian yang kelima, pemegang saham dan pemilik. Nah, ini merupakan orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan dan mereka inilah sebagai pemilik perusahaan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, pesaing kompetitor. Nah, pesaing ini cukup mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan yang ada di pasar yang sama. Kemudian yang ketujuh yaitu pemerintah, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun lokal, itu akan memberikan pembatasan dalam bentuk pembelian, informasi, dan juga dana. Kemudian yang terakhir yaitu komunitas global. Nah, ini merupakan wilayah geografis di mana perusahaan itu menjalankan operasinya dengan tanggung jawab dan juga memberi kontribusi terhadap masyarakat secara etis. Di sini saya akan menjelaskan terkait aliran sumber daya lingkungan. Nah, perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui sumber daya lingkungan. Nah, beberapa sumber daya yang mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lain. Nah, aliran-aliran yang umum terjadi itu meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Nah, untuk aliran yang lebih jarang terjadi, itu meliputi aliran uang dari pemerintah, seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, yaitu pengembalian barang dagang, dan aliran pegawai kepada pesaing, yaitu karyawan yang dibaca oleh perusahaan lain. Nah, tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Nah, sebagai contoh, itu mesin biasanya tidak mengalir dari perusahaan kepada pemegang saham. Dan uang seharusnya tidak mengalir kepada pesaing. Nah, satu-satunya sumber yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Nah, dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai suatu aliran satu arah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan itu apa sih? Nah, manajemen rantai pasokan itu adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan juga efisien. Nah, berikut ada beberapa aktivitas manajemen rantai pasokan. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua itu membaca jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima menerima persediaan dari pemasok, yang keenam mengelola persediaan, yang ketujuh melakukan produksi, yang kedelapan melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir itu melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem elektronik dan juga manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem elektronik dalam rantai pasokan. Nah, sumber daya dalam rantai pasokan dapat dilacak secara elektronik langkah demi langkah. Nah, setiap pergerakan sumber daya dapat dicatat melalui terminal komputer di berbagai lokasi, seperti lokasi pemasok, area penerimaan perusahaan, area persediaan dan produksi, area pengiriman, kendaraan transportasi, dan lain sebagainya. Nah, metode input datanya itu terjadi 3 hal, yaitu keyboard, pemindaian kode batang, dan yang terakhir radio frequency identification atau RFID. Nah, data yang terkumpul akan
memperbarui sistem informasi perusahaan secara real time. Nah, sistem menunjukkan lokasi terakhir sumber daya yang dilacak, memberikan manfaat utama berupa mendukung dan meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasokan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, manajemen rantai pasokan dan sistem ERP, ERP ini sendiri adalah sistem mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan. Nah, manajemen rantai pasokan merupakan bagian penting dari sistem ERP. Penggunaan ERP dari vendor yang sama itu membantu memperlancar aliran informasi dan memudahkan pertukaran data antar anggota rantai pasokan. Nah, untuk kendala ERP sendiri itu biaya implementasi sangat tinggi dan juga tidak semua anggota rantai pasokan mampu atau mau menggunakan ERP. Nah, jika ada anggota yang lebih kuat, itu dapat menekan anggota lain untuk menggunakan ERP yang sama, memudahkan integrasi data, dan juga semua anggota dapat mendapat manfaat, tetapi anggota terkuat biasanya mendapat keuntungan terbesar. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Profesor Harvard Michael E. Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif, makanya ada rantai nilai Porter. Porter ini mengembangkan konsep-konsep seperti rantai nilai atau value chains dan sistem nilai atau value system. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan itu meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai terdiri atas dua jenis, yaitu utama dan pendukung. Perusahaan itu juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai. Nah, selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis ini adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasinya itu dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Selanjutnya ada keunggulan taktis. Sebuah perusahaan itu mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Dalam contoh kita, seperti layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Dan selanjutnya ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional ini adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan dari pesaing global. Jadi, apa sih itu MNC? MNC itu adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Nah, MNC ini terdiri dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang tersebar secara geografis. Nah, setiap anak perusahaan itu dapat memiliki tujuan, kebijakan, serta prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Dalam konteks persaingan global, pesaing itu tidak hanya berasal dari perusahaan lain. Tenaga profesional dan staf dari berbagai negara itu juga saling bersaing untuk pekerjaan yang sama. Artinya persaingan itu tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah berskala internasional. Salah satu bentuk nyata dari persaingan global adalah meningkatnya praktik outsourcing. Nah, banyak perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, itu mengalihkan sebagian operasinya itu ke luar negeri. Awalnya, India itu menjadi tujuan utama outsourcing. Namun, saat ini negara lain seperti China, Irlandia, Rusia, serta negara-negara di Eropa Timur dan Asia Tenggara semakin berperan penting. Bahkan, China itu berkembang menjadi pemain yang sangat besar dalam outsourcing global. Apa sih alasan outsourcing? Nah, alasan utama perusahaan melakukan outsourcing ini adalah efisiensi biaya, terutama pada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja di Cina itu misalnya hanya sekitar 25% dibandingkan biaya tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, hal tersebut membuat perusahaan itu dapat menekan biaya operasional secara signifikan. Namun
Dengan demikian, outsourcing itu juga memiliki kelemahan. Salah satu risiko terbesar adalah lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki di beberapa negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah mengakuisisi perusahaan outsourcing asing. Sebagai contoh, pada tahun 2004, IBM mengakuisisi Dutch e-Services, salah satu perusahaan call center terbesar di India. Dengan akuisisi tersebut, IBM itu tidak hanya mendapatkan akses ke tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mengurangi risiko pelanggaran haki dalam kegiatan outsourcing mereka. Melanjutkan materi yang sebelumnya, itu tantangan dari pesaing global, yaitu kebutuhan khusus pemrosesan informasi pada MNC. Nah, pada dasarnya semua perusahaan itu membutuhkan proses informasi dan koordinasi. Namun, kebutuhan ini itu menjadi jauh lebih penting bagi perusahaan multinasional atau MNC. Hal ini karena MNC itu beroperasi di berbagai negara dengan lingkungan bisnis yang berbeda-beda. Perusahaan multinasional itu dapat dipandang sebagai sistem terbuka yang harus menghadapi ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian ini muncul akibat adanya perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh organisasi. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, para eksekutif MNC menyadari bahwa teknologi informasi itu memiliki peran yang sangat penting. Dengan pemrosesan informasi yang baik, perusahaan dapat memahami kondisi lingkungan global dan mengambil keputusan secara lebih tepat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi global. Koordinasi merupakan kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mengendalikan dan mengelola operasinya secara terkoordinasi di seluruh dunia akan sulit meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Namun, tantangan koordinasi pada MNC itu jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang digunakan MNC itu tersebar luas di berbagai lokasi, mulai dari sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, hingga sumber daya manusia. Meskipun kemajuan teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi telah mempermudah koordinasi global, kenyataannya koordinasi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh para eksekutif MNC. Lalu yang terakhir adalah keuntungan koordinasi. Nah, walaupun koordinasi menjadi tantangan, perusahaan multinasional yang mampu berkoordinasi dengan baik itu akan memperoleh berbagai keuntungan. Koordinasi memungkinkan perusahaan itu menjadi lebih fleksibel dan merespon persaingan di berbagai negara dan pasar. Selain itu, perusahaan juga mampu merespon perubahan yang terjadi di satu negara dan menyesuaikannya dengan kondisi di negara atau wilayah lain. Melalui koordinasi, MNC itu dapat menyamakan kebutuhan pasar di seluruh dunia, berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara, serta menekan biaya operasional secara keseluruhan. Koordinasi itu juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat mempertahankan keberagaman produk serta mengelola bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan secara global. Nah, semua keuntungan tersebut dapat dicapai karena adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi yang memungkinkan oleh pemanfaatan sumber daya dan sistem informasi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama yaitu adanya kendala-kendala politis, seperti contoh pembatasan dari pemerintah, akses komunikasi terbatas, dan infrastruktur telepon yang masih terbatas. Yang kedua yaitu rintangan budaya dan komunikasi, seperti contoh pembatasan pembelian dan impor peranti keras atau hardware, kemudian pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga yaitu masalah-masalah teknologi seperti seringnya gangguan listrik, telekomunikasi yang lambat atau berkualitas rendah, serta adanya software atau perangkat lunak bajakan sehingga hak ciptanya tidak terjamin dan mengakibatkan vendor menolak untuk bekerja sama. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, seperti contoh anak perusahaan menolak bantuan pusat karena merasa tidak memerlukan bantuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sabotase solusi demi keuntungan. Yang ketiga menganggap GIS sebagai ancaman jabatan.
Dan yang keempat, diminimalkan via strategi informasi terstruktur. Baik, yang berikutnya adalah manajemen pengetahuan dan dimensi informasi. Pada bagian ini, kita membahas tentang manajemen pengetahuan, yang merupakan proses pengorganisasian informasi perusahaan sehingga dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh pengambil keputusan. Hal ini penting karena informasi sama seperti sumber daya lainnya, yaitu memerlukan manajemen agar perusahaan bisa meraih keunggulan kompetitif. Nah, sumber daya informasi itu harus dikelola perusahaan tidak hanya berupa data, tapi mencakup elemen-elemen seperti perangkat lunak atau keras komputer yang merupakan infrastruktur fisik dan program yang menjalankan sistem. Lalu juga ada spesialis informasi, yaitu orang-orang yang mengembangkan dan memelihara sistem. Juga ada pengguna, yaitu pihak yang menggunakan sistem tersebut. Dan ada fasilitas, yaitu tempat penyimpanan dan pengoperasian. Lalu yang terakhir ada database dan informasi, yang merupakan data mentah dan data yang telah diproses. Tugas seorang manajer ini adalah memastikan semua sumber daya ini dikelola mulai dari akuisisi data, pemrosesan data, hingga penghapusan informasi yang sudah usang. Berikutnya ada beberapa dimensi dari informasi. Agar informasi yang dihasilkan ini bernilai bagi pengguna, informasi tersebut harus memenuhi 4 dimensi dasar yang diinginkan. Yang pertama ada relevansi. Jadi informasi itu harus berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Kita harus menghindari memberikan data yang tidak berhubungan agar penggunanya itu tidak bingung. Lalu yang kedua ada akurasi. Jadi idealnya informasi itu harus 100% akurat, terutama untuk aplikasi keuangan seperti penggajian dan penagihan. Namun untuk laporan statistik atau peramalan jangka panjang, tingkat akurasi di bawah 100% ini seringkali masih dapat diterima, karena mengejar akurasi sempurna biayanya ini sangat mahal. Lalu yang ketiga ada ketepatan waktu. Jadi informasi itu harus tersedia sebelum situasi krisis itu terjadi atau sebelum peluang bisnisnya hilang. Jadi informasi yang datang terlambat itu tidak memiliki nilai manfaat. Lalu yang keempat adalah kelengkapan. Jadi informasi itu harus menyajikan gambaran utuh atas suatu masalah. Namun juga harus hati-hati dengan information overload atau kelebihan muatan informasi yang akan merugikan. Informasi ini dikatakan lengkap jika memiliki jumlah perincian yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Nah, berikutnya, sifat manajemen pengetahuan ini terus berubah. Dulu, sistem informasi dianggap pekerjaan tingkat rendah, karena hanya fokus pada pemrosesan transaksi seperti menghitung gaji. Namun, kini organisasi mengakui bahwa sistem informasi adalah gudang pengetahuan organisasi yang sangat berharga. Yang pertama ada sistem informasi warisan atau legacy system. Salah satu tantangan dalam manajemen pengetahuan modern adalah menangani sistem warisan. Nah, sistem warisan ini sendiri adalah sistem peranti keras atau peranti lunak lama yang mungkin tidak lagi sesuai dengan teknologi terkini. Nilai pentingnya ini, meskipun kuno, sistem ini menyimpan data historis yang sangat berharga untuk melihat tren bisnis masa lalu dan memproyeksikan masa depan. Nah, solusinya perusahaan ini perlu mengonversi atau mengimpor data seperti teks dan angka dari sistem warisan ini ke dalam basis data yang modern agar tetap bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah manajemen gambar. Perubahan lain dalam manajemen pengetahuan adalah beralihnya fokus dari sekedar teks dan angka menjadi manajemen gambar,
terutama dengan berkembangnya situs web perusahaan yang sangat visual. Tantangan utamanya adalah gambar membutuhkan ruang penyimpanan yang jauh lebih besar daripada teks. Penjelasan. Nah, berikut ini akan saya jelaskan format umum yang perlu dipahami dalam manajemen gambar. Yang pertama ada JPG. Nah, format ini paling efisien untuk website karena memiliki kemampuan kompresi, yaitu pengurangan ukuran file yang paling besar. Yang kedua ada GIF. Ini populer untuk website juga, namun terbatas pada 256 warna. Cocok untuk diagram sederhana atau animasi singkat. Nah, yang ketiga ada TIFF. Ini menghasilkan kualitas gambar yang tinggi tanpa kehilangan mutu, tetapi membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar. Untuk yang berikutnya adalah BMP. Ini adalah format standar Windows. Kualitasnya baik, tapi ukurannya besar dan makan ruang penyimpanan. Lalu yang terakhir adalah WMF, yaitu format vektor yang biasa digunakan untuk pertukaran grafik antara aplikasi Microsoft Office, seperti dari Excel ke Word. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan strategis. Yang pertama, terdapat peran Chief Information Officer dan Chief Technology Officer, yang dimana keduanya ini merupakan manajer tingkat tinggi di bidang layanan informasi, yang mereka ini bertanggung jawab dalam mengelola sistem informasi dan teknologi ini agar selaras dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan disusun untuk memberikan arah yang jelas. Perencanaan ini juga berfungsi sebagai alat monitoring agar perusahaan ini bisa mengevaluasi apakah strategi yang dijalankan ini sudah sesuai atau perlu adanya penyesuaian. Lalu yang ketiga ada rencana strategis dalam area bisnis. Rencana strategis sendiri adalah proses penyusunan rencana untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang dimana setiap strategi harus berkaitan langsung dengan target atau visi dari perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu kandungan inti dari rencana strategis sumber daya informasi, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Jadi, perusahaan itu harus menentukan tujuan yang spesifik, terukur dan realistis agar strategi yang dibuat bisa efektif. Di sini ada studi kasus yaitu membangun keunggulan kompetitif melalui platform e-commerce Tokopedia. SIM terintegrasi membuat Tokopedia unggul secara kompetitif melalui inovasi layanan digital, ekosistem platform terpadu, serta pemanfaatan data untuk memahami pelanggan dan mempercepat keputusan bisnis. SIM sebagai sumber daya strategis perusahaan yaitu mengintegrasikan penjual, pembayaran, dan logistik. Kemudian SIM mendukung strategi kompetitif perusahaan yaitu pencarian produk berbasis algoritma, personalisasi rekomendasi, fitur pembayaran yang fleksibel. Kemudian SIM meningkatkan koordinasi dan integrasi bisnis, salah satunya yaitu mengelola ekosistem digital UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.